Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official. The Gabut Official. Selamat sore menjelang petang kan. Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Oke, saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kan? Kita kali ini akan membahas tentang bulan Agustus. Bulan Agustus itu merupakan bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus, dan juga bulan bersejarah buat tetangga kita, negara Malaysia yang merdeka pada tanggal 31 Agustus. Indonesia merdeka pada saat 17 Agustus 1945. Kita jauh menengok ke belakang dulu ya. Perang Dunia Pertama 1942. 1942 grupnya Inggris, Belanda kalah, sehingga Nusantara yang dulunya separuh dikuasai Inggris, Nusantara bagian utara ya, yang sekarang namanya Malaysia, itu di bagian utara itu dikuasai Inggris, dan Nusantara bagian selatan, Sumatera, Jawa, terus Sulawesi, Maluku itu dikuasai Belanda. 1942 diserahkan kepada yang menang. Perang Dunia Pertama itu dimenangkan oleh grupnya Jepang. Jepang menang, diserahkan kepada Jepang 1942. Berjalannya waktu, berarti kan dua negara ini masih dijajah Jepang juga, sebagai saudara tua, itu kan gitu toh. Di sejarah kita pernah diberitakan di sejarah bahwa Jepang mengaku sebagai saudara tua dan akan memperdekakan. Tapi setelah 1942 itu masuk ke Indonesia dan masuk ke Malaya ya. Waktu itu belum jadi Indonesia, belum jadi Malaya, Nusantara gitu aja, Nusantara. Berjalannya waktu, 1945 pecah lagi Perang Dunia Kedua. Setelah tanggal 6 dan 8 Agustus Jepang dibom oleh Amerika Sekutu, akhirnya nyerah toh. Grupnya Jepang kalah, yang menang grupnya Amerika, Inggris, segala macam tuh teman-temannya. Pada saat itu terjadi kekosongan kekuasaan di wilayah Hindia Belanda, di kita di Indonesia, dan di wilayah Semenanjung Malaya tadi, Nusantara itu kosong. Akhirnya pemuda-pemuda Indonesia mengambil inisiatif untuk mengambil langkah yang cukup berani pada waktu itu, merdeka, memerdekakan diri. Dan pada saat itu tentu terjadi perdebatan yang rumit ini antara Pak Karno dan anak-anak muda waktu itu. Baik, kita simak saja dulu video detik-detik proklamasi menjelang tanggal 17 itu apa saja yang terjadi. Kita simak video ini. Siapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Saat pemuda gerakan bawah tanah di Indonesia mendengar kekalahan Jepang, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat sedang berada di dalam Vietnam. Sejak kedatangannya tanggal 9 Agustus 1945, mereka baru dapat bertemu dengan Marsikal Hisaichi Terauchi tanggal 12 Agustus 1945. Terauchi adalah pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, dan sekaligus anak sulung Perdana Menteri Jepang Terauchi Masatake. Dia berpesan bahwa Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Hatta, Rajiman, serta para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkannya.
14 Agustus 1945, rombongan dari Vietnam sore hari tiba di Indonesia. Mereka disambut Khairul Saleh, Asmara Hadi, HM Hanafi, Sudiro, SK Trimurti, dan Sayuti Malik. Ada beberapa kekuatan pemuda di Jakarta mendesak agar proklamasi segera diadakan. Mereka mencegahnya di sekitar Kemayoran, Jakarta, meminta kepada Bung Karno dan sekaligus memberitahu kepada Bung Karno bahwa Jepang sudah menyerah hari itu. Dan saya yakin Bung tidak diberitahu oleh Jenderal Terauchi, kata Khairul Saleh pada saat itu seperti itu. Tetapi pada saat itu Bung Karno mungkin karena situasi pada saat itu mungkin ada orang-orang Jepang juga di situ, tidak begitu mengindahkan syarat dari para pemuda itu. Dia hanya mengatakan bahwa pembicaraan seperti ini tidak bisa dilakukan di sini. Kita harus berbicarakan di tempat lain. Lalu pergi Bung Hatta dan Bung Karno. 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Ia membicarakan soal detik-detik kemerdekaan. Masih satu suara, ada prosedur untuk kemerdekaan. Malam harinya para pemuda dari kelompok Menteng 31, antara lain Khairul Saleh, Johar Nur, Abu Bakar Lubis, Armansyah, dan Subadio Sastro Satomo berkumpul di belakang Ekman Institute. Kali ini Wikana turut serta bersama Aidit. Mereka kembali membahas rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Muncul keinginan untuk membuat Soekarno dan Hatta itu clear dari pengaruh Jepang. Pada pukul 11 diputuskan untuk mengirim perwakilan pemuda menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Wikana dipilih menjadi ketua utusan sekaligus juru bicara untuk bertemu Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Didampingi Khairul Saleh, Subadio Sastro Satomo, Suroto Kunto, dan Ahmad Aidit. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, Wikana mulai melobi Bung Karno untuk segera memerdekakan Indonesia. Mereka berdebat keras, bahkan Soekarno sempat marah kepada Wikana. Apakah boleh dikatakan bahwa tujuan pemuda-pemuda kelompok pemuda ini memaksakan kehendaknya kepada Soekarno-Hatta boleh dikatakan gagal karena langkah pemaksaannya untuk segera agar supaya Soekarno secara personil memproklamasikan kemerdekaan, ternyata Soekarno-Hatta tidak menyerah pada paksaan, pada tekanan pemuda kan. Soekarno tetap bertahan. Tapi bagi Soekarno juga sebenarnya Soekarno-Hatta kalau membaca buku ini sepakat terhadap mempercepat proklamasi. Menjelang sahur pukul 1.30 dini hari, lobi Wikana pun gagal. Akhirnya para pemuda undur diri dan melanjutkan rapat ke asrama Baperti di Jalan Cikini nomor 71. Gagal melobi di pegangsaan, para pemuda kembali merapatkan barisan. Mereka memutuskan kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat. Jangan menunggu kemerdekaan dari Jepang. Para pemuda berencana untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari tangan Jepang dan membawanya keluar Jakarta. Para pemuda mengira bahwa itu merupakan bagian dari ketakutannya Soekarno-Hatta karena masih ada di lingkungan orang-orang Jepang. Makanya mereka berinisiatif untuk membawa Soekarno-Hatta ke sebuah tempat yang clear dari pengaruh Jepang. Maka dimulai contoh sebagai tempat yang dianggap clear untuk mendiskusikan dan mendesak kembali Soekarno-Hatta agar segera mungkin melakukan proklamasi. 1945, pemuda pada dini hari meluncur dari Cikini Raya dengan membawa 2 mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Hatta terlebih dahulu, baru menuju ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur. Saat Soekarno dan Fatmawati yang bergendong untuk keluar dari kediamannya, sedan Fat hitam yang menunggu telah berisi Bung Hatta di jok belakang. Kalau istilahnya Hatta di sini dalam bukunya ini menculik, tapi menurut Soekarni, ya dia diselamatkan. Kedua beliau ini kan dianggap memiliki posisi yang sangat penting. Nah, kekhawatiran Soekarni, kalau terjadi kericuhan, Jepang bisa mencelakai Soekarno-Hatta.
gelap gulita, rombongan itu menembus keluar Jakarta ke arah Karawang. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka bertukar mobil, karena mobil yang disopiri Winoto harus kembali ke Pegangsaan mengambil sisi guntur yang tertinggal. Rombongan Soekarno-Hatta pun meneruskan ke Rengas Dengklok. Kenapa Bung Karno dibawa ke Rengas Dengklok? Itu relatif dekat dengan Jakarta, karena kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa bergerak cepat gitu. Nah, Karno dibawa ke sana dan diamankan ke sana dengan harapan Bung Karno bisa clear dari pengaruh Jepang dan bisa langsung mengucapkan proklamasi di Rengas Dengklok. Pukul 6 pagi tiba di Rengas Dengklok, mereka turun di rumah camat, lalu melanjutkan perjalanan melalui sawah dan sungai. Barulah mereka sampai di rumah Cak Sisong. Ya, waktu itu Singgi. Jadi kita Singgi mau sama rekan-rekan kan datang kemari, dia mau ketemu, mau minta tempat untuk berunding. Anak-anak yang di sini cucu-cucu keluar. Itu kemungkinan segi amanan supaya jangan nanti dibangun kita nggak ada yang ini lah gitu, nggak ada kena itulah musibah lah gitu. Jadi fungsikan. Guna menjaga keamanan, si empunya rumah diungsikan oleh anggota PETA setempat ke rumah lain. Tinggallah Soekarno, Hatta, Soekarni, Fatmawati, dan Guntur yang masih bayi mendiami. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, saat di perbatasan tampak dari kejauhan langit memerah. Mereka melihat langit merah gitu. Soekarno langsung teriak, inilah revolusi. Jakarta sudah mulai berevolusi. Bung harus lihat ini. Nah, Soekarno biasa aja, tapi ketika pas bergerak menuju arah itu ternyata sumber api itu bukan dari arah Jakarta, bukan dari kerusuhan, tetapi dari seorang petani yang sedang membakar rerumputan untuk membuat sawah baru gitu. Bung Karno langsung meledek. Inilah yang kamu sebut sebagai revolusi, Soekarni. Ini bukan revolusi pemuda, ini hanya seorang marxis yang sedang membakar rerumputan, dia bilang gitu. Dalam proses menuju kepada proklamasi, ada hal-hal yang sebenarnya sangat manusiawi, seperti tujuan Soekarni atau pemuda pada umumnya, tetapi di tengah jalan ada sesuatu yang muncul dengan asap itu. Dalam revolusi loh. Pukul 8 malam mereka pun tiba di Niyakodori, kediaman Hatta. Soekarno dan Hatta lanjut menuju rumah Laksamana Maeda dan bermusyawarah soal proklamasi. Baik, kita sudah simak hiruk pikuknya perdebatan waktu pengen merdeka itu. Dari anak-anak muda menculik Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok dan segala macamnya yang terjadi. Itu sebuah perjuangan yang tidak mudah dan sebuah keberanian yang sangat luar biasa dari pemuda-pemuda Indonesia saat itu. Kemudian pas tanggal 17 Agustus pada waktu itu naskah proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno dan kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Tukang ketiknya naskah proklamasi itu Sayuti Melik. Dan bendera pusaka dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istrinya Pak Karno. Gitu kawan. Jadi detik-detik proklamasi itu juga tidak mudah. Mereka kan berdebat semua itu. Antara Soekarno dan anak-anak muda yang ngeyel pengen merdeka. Soekarno pengen menunggu bagaimana anjuran dari Jepang. Tapi anak-anak sudah tidak percaya, anak muda sudah tidak percaya. Berkali-kali dari zaman dulunya kan ditipu terus sama penjajah. Seperti itu. Jadi sepertinya mereka juga tidak percaya bahwa nggak usah nunggu Jepang, kita harus merdeka secepatnya. Seperti itu. Jadi ini yang diambil langkah Indonesia dengan keberaniannya, dengan desakan anak muda. Soekarno-Hatta memerdekakan diri, memerdekakan Indonesia dengan segala risikonya. Karena kita tahu setelah itu kan terjadi peristiwa 10 November Surabaya. 10 November Surabaya itu tentara Inggris yang merasa ingin masuk lagi menduduki Indonesia datang ke Surabaya. Di Surabaya disambut dengan arek-arek Surabaya
dan kebetulan dan mungkin sudah jatahnya yuk, Malabi mati. Malabi itu pimpinannya lah, gubernur jenderal apa lah, itu pimpinan perangnya lah, mati Malabi. Akhirnya orang Inggris marah loh. Tanggal 10 November seluruh rakyat yang ada di Surabaya yang punya senjata harus diserahkan, kalau tidak akan dibumi hanguskan, ya, seperti itu toh. Tapi Bung Tomo mengobarkan api semangat arek-arek Surabaya dengan pidato yang sangat menggelegar itu. Menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Hai arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Indonesia yang datang dari Tapanuli, datang dari Bali, datang dari mana aja, karena di situ kan banyak, tidak hanya orang Jawa saja. Makanya Bung Tomo mengobarkan semangat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita sambut apa yang dimau prajurit Inggris. Ini jawaban kita. Begitu terjadi perang, akhirnya 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ini kemerdekaan Indonesia diperjuangkan dengan nekat, ya judulnya bondo nekat, bonek. Nekat, keberaniannya luar biasa. Berbeda dengan tetangga kita. Memang Malaysia merdeka tanggal 31 Agustus 1957. Tetangga kita merdeka setelah Indonesia berumur berapa tahun tuh? 10 tambah 2, 12 tahun. Dia merdeka berdasarkan perundingan-perundingan dengan penjajah Inggris. Karena 1946 Inggris datang ke Malaysia disambut dengan sukacita. Disambut dengan sukacita oleh Sultan di situ. Perjanjian kesana akhirnya 1957 Malaysia merdeka dengan perundingan dengan Inggris dan dibuatkan undang-undangnya oleh Inggris. Kalau di Indonesia tidak, undang-undang dipersiapkan, merdekanya dipersiapkan oleh BPUPKI dan PPKI itu. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Anak-anak muda Indonesia. Kalau misalnya Malaysia semua sudah disiapkan dari pihak Inggris sebagai negara persemakmuran Federasi Malaysia. Jadi memang cara memerdekakan diri ini berbeda. Tentu cara pandangnya juga berbeda. Kita saling menghormati, masing-masing punya kelemahan dan kekurangan. Tapi jangan sampai kayak kemarin yang ala Melayu itu ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk bahasa Indonesia apa dah? Tahu. Dia punya propaganda khusus tentang alam Melayu, menginginkan bahasa Indonesia disematkan depannya Melayu Semang Indonesia. Enak amat. Kalau sudah terjadi begini, kita akan tetap melawan. Kita tidak mau, judulnya begitu. Oke ya, selamat Hari Merdeka untuk Indonesia yang ke-78. Kalau Malaysia keberapa itu? 78 kurangi 12 berarti 66. Oke ya. Ya cukup sekian, ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.